Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Baik, untuk materi kita pada hari ini masih berbicara tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi untuk operasi hitung campuran bilangan bulat, seperti di materi sebelumnya Ustazah sudah jelaskan bahwasanya operasi hitung campuran bilangan bulat ini Ustazah gunakan 4 aturan, di mana aturan yang pertama itu adalah aturan penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Jadi kalau disandingkan, ada nanti operasi penjumlahan dan pengurangan itu disandingkan, maka operasi yang dahulu kita kerjakan itu adalah operasi yang paling depan. Baik nanti misalkan yang paling depan itu adalah pengurangan ataupun penjumlahan. Kemudian aturan yang kedua itu adalah operasi perkalian dan pembagian. Jadi operasi perkalian dan pembagian ini adalah operasi yang sama kuat juga, sama seperti dengan penjumlahan dan pengurangan, begitu juga perkalian dan pembagian. Jadi operasi yang paling kuat itu adalah operasi yang paling depan. Jadi kita dahulukan operasi yang paling depan, kita operasikan. Kemudian untuk aturan ketiga itu adalah ketiga itu adalah ketika nanti digabungkan keempat operasi atau nanti 3 operasi, baik dia nanti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka yang paling kuat. Artinya gini, tadi penjumlahan, pengurangan itu sama kuat, kemudian perkalian dan sama pembagian itu sama kuat. Berarti di antara yang kuat ini kita mencari yang paling kuat. Berarti yang paling kuat di antara keempat ini adalah operasi perkalian dan pembagian. Maka jika ada operasi perkalian dan pembagian, itu kerjakan terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai, maka kembali ke aturan pertama. Kemudian untuk yang keempat, aturan keempat itu adalah operasi dalam kurung. Maka yang paling kuat itu adalah operasi dalam kurung. Walaupun nanti di dalam operasi dalam kurung kurung itu operasinya itu penjumlahan atau pengurangan, tetapi dia dahulu dikerjakan seperti itu. Baik. Nah, contoh yang Ustazah buatkan di sini berbeda dari sebelumnya, bahwasanya di sini adalah operasi campuran yang kita gunakan itu bukan operasi bilangan bulat, tapi bilangan campuran. Artinya ada operasi bilangan bulat, kemudian ada operasi desimal, bahkan ada operasi pecahan. Bahkan kalau bisa nanti itu ada ada bilangan desimal, ada bilangan pecahan, atau bahkan ada nanti bentuk persen seperti itu. Baik, untuk contoh soal nomor 1, perhatikan baik-baik. Nomor 1, 8 ditambah 0,5 dikali 6 dikurang 10 dibagi 0,2. Nah, untuk operasi hitung campurannya ataupun operasi yang dahulu kita kerjakan itu masih kembali ke aturan yang keempat itu. Berarti di sini ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, dan ada pembagian. Nah, di antara yang keempat ini, operasi yang keempat ini, yang dahulu kita kerjakan itu adalah operasi perkalian dan operasi pembagian. Maka dari itu, ini dulu kita kerjakan terlebih dahulu, yang 2 ini dulu. Jadi operasi yang lain bagaimana gitu kan? Operasi yang lain itu udah turunkan saja gitu. Jadi di antara operasi perkalian dan pembagian itu kita kerjakan satu-satu ya. Operasi perkalian dulu kita kerjakan. Di sini operasi perkaliannya itu bilangannya itu bukan bilangan bulat gitu. Baik dia bilangan bulat negatif ataupun bilangan bulat positif, tetapi di sini ada bilangan desimal, di mana bilangan desimal dikali bilangan bulat positif seperti itu. Nah, untuk itu ini kita operasikan terlebih dahulu karena dia yang paling kuat dan dia terdepan. Kemudian yang ini kita apakan? Kita turunkan. Kita turunkan 8 ini turun ditambah
Kemudian ini bagaimana Ustazah? Nah, sekarang kalau ada nanti operasi kalau ada nanti bilangan desimal, kemudian dikalikan bilangan bulat. Nah, bilangan desimal ini boleh kamu ganti itu ke bentuk pecahan biasa. Ke bentuk pecahan biasa. Jadi untuk mengubah ini, mengalihkan ini, udah kita buat di bawahnya. Kita buat di tempat lain, berarti 0,5 dikali 6. Sudah, jadi 0,5 ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, bentuk pecahan biasa dari 0,5 itu berapa? 5 per 10. Kenapa 5 per 10? Karena ini satu di belakang koma, maka dia per 10. Terus kalau misalkan di sini depannya itu angka 0, kita tidak usah tuliskan. Tapi kalau dia bilangan misalkan 1 2 3 dan selanjutnya itu kita tuliskan saja. Sudah, kemudian ini kita pindahkan dikali 6. Yang ada itu adalah 5 per 10 dikali 6. Ini masih ingat pelajaran di kelas 4 ya, Nanda? Nah, jadi untuk perkalian seperti ini bagaimana? Jadi kalau untuk perkalian pecahan itu kan perkalian pecahan itu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ustazah, tapi ini bukan pecahan. Nah, kalau kita buat ke pecahan ini sama halnya dengan per 1. Udah, ini sama halnya dengan per 1. 6 itu sama halnya dengan per 1. Udah, keduanya sudah bentuk pecahan. Kalau sudah bentuk pecahan, silahkan operasikan. Maka yang ada 5 dikali 6 itu berapa? 30. Kemudian penyebut kali penyebut, 10 dikali 1. 10 kali 1 itu 10. Kemudian yang ada 30 per 10. Kalau bisa dibagikan, udah bagikan saja. Kalau misalkan nanti tidak bisa dibagikan, kamu bisa membuat dalam bentuk pecahan biasa saja. Nah, ini karena dia bisa dibagikan, 30 dibagi 10 itu jawabnya 3. Maka hasil dari pengoperasian 0,5 dikali 6 itu jawabannya 3. Maka kita buat di sini 3. Kita buat di sini 3. Kemudian yang ini kita turunkan saja. Yang ini kita turunkan dikurang 10 dibagi 0,2 sama dengan. Nah, di sini karena udah kita operasikan tadi perkalian, maka kita lanjut selanjutnya yaitu operasi pembagian. Karena dia yang lebih kuat ya. Nih, operasi pembagian 10 dibagi 0,2. Jadi ini kita turunkan saja, 8 ditambah 3 ini turun, yang ada 10 dibagi 0,2. Nah, untuk pembagian ini sama halnya dengan perkalian tadi. Kenapa? Karena dia di situ bilangan bulat dibagi bilangan desimal. Nah, jadi untuk pembagiannya kamu buat di bawah juga boleh, di tempat lain. Berarti 10 dibagi 0,2. Ingat, ini bilangan desimalnya ini kamu ubah ke bentuk pecahan biasa. Berarti di sini 10 dibagi, kalau kita ubah ke pecahan biasa ini menjadi 2 per 10. Nah, jadi bentuknya 10 dibagi 2 per 10. Paham kan ini? Jadi kalau bagaimana Ustazah? Ini kan bukan bentuk pecahan, sedangkan yang ini penyebutnya ini bentuk pecahan. Nah, tidak usah khawatir bahwasanya kalau 10 ini sama halnya dengan 10 per 1 kalau kita buat ke bentuk pecahan. Udah, keduanya sudah bentuk pecahan, pembilangnya sudah berbentuk pecahan, penyebutnya sudah berbentuk pecahan juga, maka bisa kita operasikan. Ingat, ini pembagian. Dalam pembagian itu kita langsung saja menukar dia, pembagian itu menjadi tanda kali, berarti 10 per 1 dikali, tandanya sudah berubah. Ketika tandanya sudah berubah, maka ini yang ini
kita balikkan. Artinya bagaimana? Pembilang yang tadinya pembilang dia menjadi penyebut. Yang tadinya penyebut dia menjadi pembilang. Berarti di sini kita balikkan aja langsung 10/2. Nah, kalau sudah perkalian berarti sama tadi caranya kita kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka 10 dikali 10 itu adalah 100. Kemudian 1 dikali 2 itu adalah 2. Ini bisakah kita bagikan? Kalau bisa kita bagikan, nah yaudah kita bagikan saja. Berarti 10 dibagi 2 itu jawabannya. 100 dibagi 2 itu jawabannya 50. Dia bentuk bilangan bulat. Udah, berarti jawabannya 10 dibagi 0,2 jawabannya 50 ya. Nah, ini kita langsung saja operasikan di sini, kita langsung pindahkan bahwasanya jawabannya tadi kita dapatkan 50. Udah. Nah, jadi yang sisa di situ apa? Penjumlahan dan pengurangan. Berarti kembali ke konsep pertama. Penjumlahan dulu kita operasikan. Nah, ini 8 ditambah 3 itu 11, kemudian dikurang 50. Udah, 11 dikurang 50. Nah, di sini Ustazah tekankan lagi bahwasanya ini adalah uang kamu, uang. Ini adalah hutang. Ini adalah hutang. Ini pelajaran bab pertama kemarin ya. Uang dengan hutang. Kalau jenisnya berbeda, ini kan berbeda nih, uang dengan hutang. Kalau jenisnya berbeda, maka angkanya kita kurangkan saja. Dah, kita kurangkan. Jadi berapakah dia? 39. Hasil pengurangannya nih 50 dikurang 11 itu 39. Setelah kamu kurangkan, maka lihat lebih banyak mana, dominannya itu kemana? Apakah ke uang atau hutang kamu? Nah, karena di sini lebih banyak hutang kamu, maka sisa pengurangan tadi itu adalah hutang. Buat hutang itu sama halnya dengan min. Berarti hasil pengurangan tadi 50 dikurang 11 itu 39. Maka jawabannya adalah min 39. Seperti itu.